Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Francisca dari SMK Negeri 7 Kota Bengkulu akan sedikit menjelaskan tentang apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah di mana perubahan sistem evaluasi ini yang dulunya adalah ujian nasional itu akan berubah menjadi asesmen nasional, yang merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan atas kompetensi dan karakter siswa. Dan asesmen nasional ini juga nantinya akan memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utamanya. Yang ini nantinya akan mendorong sekolah dan dinas pendidikan agar lebih memfokuskan ke sumber daya pada perbaikan mutu dari pembelajaran. Adapun manfaat dari asesmen nasional yang merupakan adalah gambaran dari kualitas pendidikan pembelajaran di sekolah atau di daerah, dan akan adanya umpan balik berupa peningkatan sekolah dan pembelajaran sekolah yang nantinya akan menjadikan dasar untuk penyusunan program untuk peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Ini adalah pembanding antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembandingnya antara lain tujuan pelaksanaannya. Untuk asesmen nasional mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional itu mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu berupa nilai akhir. Untuk jenjang penilaiannya, asesmen nasional itu meliputi SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah. Kalau untuk ujian nasional itu meliputi SMP, SMA, dan SMK. Untuk level siswa, asesmen nasional itu melibatkan kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan untuk ujian nasional itu di tingkat akhir pada setiap jenjang. Untuk subjek siswa, asesmen nasional itu melibatkan survei yang melibatkan siswa yang dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Jadi tidak semua siswa itu akan melakukan asesmen nasional. Sedangkan untuk ujian nasional itu dilibatkan untuk semua siswa yang mengikuti UN atau ujian nasional. Untuk mode soalnya, asesmen nasional meliputi pilihan ganda, menjodohkan isian singkat dan uraian. Kalau untuk ujian nasional, pilihan ganda, isian, dan isian singkat. Kalau untuk sasaran penilaiannya, asesmen itu meliputi kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas, serta iklim satuan pendidik yang mendukung pembelajaran. Sedangkan untuk ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran yang bermuara nanti ke nilai akhir. Kalau untuk kriteria terakhirnya adalah metode penilaiannya. Nah, untuk asesmen nasional itu menggunakan metode MSAT, sedangkan untuk ujian nasional itu menggunakan CBT dan PBT. Ini adalah bagan tentang asesmen nasional, meliputi asesmen kompetensi minimal atau yang kita kenal sebagai AKM, lalu ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimal ini ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Yang pertama adalah memahami, untuk literasi ya, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Untuk asesmen numerasi itu meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu asesmen kompetensi minimal, kita akan masuk ke link berikut ini. Jadi teman-teman guru dan pengajar lainnya bisa masuk ke link ini untuk lebih mendalam atau mendapatkan informasi lebih lanjut tentang AKM itu sendiri. Silakan bergabung di Guru Belajar Kemendikbud.go.id dengan syarat sudah punya nomor UKG ya. Baik, bagaimana cara untuk masuk ke link ini? Pertama, kita pilih Google Chrome seperti biasa, lalu masukkan linknya. https www.gurubelajar
Baik, saya ulangi. Untuk linknya adalah https gurubelajar.kemendikbud.go.id seri asesmen kompetensi minimum. Setelah dimasukkan link ini, Bapak Ibu bisa masuk ke link ini dengan cara mengkliknya, lalu biarkan link ini akan terbuka terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu boleh klik di bagian mulai belajar, bagian ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah punya nomor UKG, nanti ada tampilan nama Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada tampilan beberapa macam BIMTEK. Karena yang akan kita ikuti adalah asesmen kompetensi, maka kita akan klik di bagian yang ini. Nah, untuk Bapak Ibu nanti bisa langsung linkkan ke bagian Telegramnya dengan cara mengklik bagian bergabung. Silakan pasang dulu aplikasi Telegramnya bagi yang belum ada Telegram. Bagi yang sudah, silakan klik ini. Nanti ada panduan Bapak Ibu akan mendaftar di gelombang keberapa. Untuk saya sendiri sudah bergabung di gelombang AKM gelombang kedua dan sudah selesai kegiatannya dan sudah boleh dicek untuk sertifikat dan pengimbasannya ini sampai dengan di tanggal 26. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan bergabung, nanti ada beberapa materi yang diberikan, lalu ada kuis, lalu ada post test dan pretestnya. Untuk pretest dan post testnya itu soalnya hampir sama. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang nilai pretestnya belum cukup mencapai dengan minimal 70, itu tidak perlu khawatir. Nanti yang paling penting adalah nilai pasca atau nilai post testnya, dimana nanti harus memiliki nilai kriterianya minimal adalah 70, maka dianggap sukses dan tuntas. Jika nanti sudah sukses dan tuntas, itu nanti akan tampil di layarnya 100% komplit dan nanti berhak untuk mendapatkan sertifikat kegiatan. Baik Bapak Ibu, sekian dulu dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom chat. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.